Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Pedes, Ibu Dina Indira Studi MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pedes. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 2 Pedes. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua dapat berkumpul di SMP Negeri 2 Pedes dalam kegiatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Pedes, Ibu Dina Indira Studi MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pedes. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 2 Pedes. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua dapat berkumpul di SMP Negeri 2 Pedes dalam kegiatan diseminasi seminar disiplin positif yang akan dipandu oleh calon guru penggerak hebat kita, yaitu Ibu Sumiati SPD. Bapak Ibu, pada dasarnya kegiatan yang akan dilaksanakan kita saat ini adalah salah satu langkah yang harus ditempuh CGP hebat kita Bu Eis dalam menempuh pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak Ibu kiranya dapat membantu Bu Eis bekerja sama, kita saling berdiskusi, dan tentunya materi ini pun berguna bagi kita untuk kedepannya untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Selanjutnya, diskusi ini kita buka dengan membaca Bismillah. Baik Bapak Ibu, dengan hormat kami persilakan Bu Eis untuk menyajikan diskusi kita kali ini terkait disiplin positif. Dengan hormat kepada Bu Eis, disilakan. Ya. Alhamdulillah, diskusi ini sudah kita buka. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, sebelum menginjak pada acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dina Indira Studi MPD. Dengan hormat disilakan. Perkenalkan Bu Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru giat yang hari ini bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar budaya positif oleh CGP Bu Eis Sumiati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang barokah, iman Islam, dan insya Allah kita semua memiliki kesempatan yang luas. Amin. Tak lupa selawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir, dan semoga kita semua menjadi umatnya yang istiqomah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mengikuti kegiatan seminar budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita angkatan 10 Ibu Eis Sumiati. Dan semoga dari tema budaya positif ini kita bisa mendapatkan manfaatnya, tak hanya mendapatkan ilmunya, tetapi juga bisa mengaplikasikan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pendidik di SMP 2 Pedes ini. Dan semoga budaya positif ini tidak hanya sebatas gagasan saja, tetapi benar-benar menjadi budaya kita. Budaya yang bisa membangun karakter
siswa-siswi SMPN 2 Brebes ini. Karena pada dasarnya ilmu yang diperoleh oleh siswa tidak akan menjadi bermanfaat jika tidak ditunjang dengan karakter yang baik. Dengan adanya budaya positif ini, kita bisa mulai membangun, menumbuhkan, kemudian bersama-sama menjadi sebagai budaya tidak hanya gurunya saja, tetapi juga untuk siswanya. Dan saya harapkan kompetensi kita semua bisa terupgrade hari ini, bisa menambah wawasan kita, bisa berkolaborasi bersama untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah kita. Itu saja sambutan dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dina Indra Stuti. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi yang akan dipandu oleh CGP kita, Ibu Ewi Sumiati. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Brebes, Ibu Dina Indra Stuti SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Brebes yang sudah menyempatkan hadir dalam acara. Kita diskusi aja ya bareng-bareng Bapak Ibu, tidak terlalu formal tapi juga bisa saling berbagi gitu. Hari ini kita akan diskusi mengenai budaya positif. Nah, budaya positif itu yang sudah kita pelajari, saya khususnya ya, ternyata banyak sekali materinya, sampai ada 7 materinya ya Bu ya. Nah, di sini berarti panjang dan lebar. Ternyata budaya positif itu bukan hanya disiplin saja, tapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan kegiatan di sekolah kita itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, nah di sini mengikuti Ibu Dina, kita berpantun dulu ya. Beli kue di toko Pak Iskak. Enak rasanya semanis madu. Ayo gabung dengan guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Ya, terkhusus untuk Bu Jija, Pak Nur, dan Pak Yayan dan Bu. Pokoknya untuk semuanya ya, yang belum, semuanya Bu Ani. Baik, lanjut ya. Nah, kita tahu bahwa pendidikan sekarang ini mengacu pada kurikulum Merdeka. Ini berkiblat pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini adalah bapak pendidikan kita, bahwa beliau mempunyai filosofi bahwa pendidikan itu haruslah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh peserta didik agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau kata lainnya, merdeka lahir dan batin, ya. Nah, di sini salah satu bentuk penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di lingkungan pendidikan adalah terbangunnya budaya positif di sekolah. Jadi di sekolah kita itu untuk sampai kepada tujuan pendidikan ini, salah satunya kita sebagai guru harus mewujudkan budaya positif di sekolah kita, ya Bapak Ibu.
Nah, di sini guru pun mendidik murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita tahu, kita dulu sekolah di zaman apa ya? Tahun berapa? 90-an ya, saya sama Bu Janu mungkin. Kalau Bapak Ibu yang masih muda mah 10 tahun di bawah saya, beda juga zamannya. Apalagi dengan murid kita yang sekarang sangat jauh sekali. Sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi juga semakin maju ya. Nah, kita sebagai guru juga harus mengupgrade diri kita agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Nah, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Mengingat pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, nanti kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gimana kita merasa enggak Bapak Ibu? Kita sering anak itu harus sesuai dengan kemauan kita, harus mengikuti peraturan, tapi dengan cara yang apa ya? Sedikit memaksa gitu ya. Seperti itu. Kita mengharapkan anak-anak disiplin, tapi ternyata cara-cara kita itu memang belum sesuai dengan pendidikan yang terpusat pada murid. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Mandiri juga ya, guru bertanggung jawab menciptakan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Nah, kemudian ini saya punya pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu dengan pernyataan yang nomor 1 ini? Pak Yayan, gimana pendapatnya? Setuju. Apakah Anda setuju? Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya setuju. Karena biasanya kalau kita tidak ada hukuman yang pasti atau tata tertib di sekolah, maka banyak anak yang melanggar dan kita bisa memutuskan sampai sejauh mana anak tersebut mendapat sanksi, mulai dari sanksi yang berat sampai sanksi yang ringan. Ya, terima kasih Pak Yayan. Terima kasih Pak Yayan untuk pendapatnya. Mungkin ada pendapat yang lain, Bapak Ibu, mangga Pak Puri. Ya baik, kalau pendapat saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya itu tidak 100% benar, karena lebih baik pembiasaan budaya positif. Kalau pembiasaan budaya positif itu diterapkan, kalau anak sudah terbiasa, nggak mungkin atau nggak mungkin anak itu akan cenderung lebih disiplin kalau dibiasakan dengan budaya-budaya positif. Kalaupun ada yang melanggar atau tidak disiplin, alangkah baiknya bukan hukuman, tapi kita melakukan pendekatan. Kenapa anak bisa seperti itu? Kenapa kamu seperti itu? Kita beri nasihat-nasihat. Jadi kalaupun anak melanggar, alangkah baiknya jangan diberi hukuman. Bukan begitu Guru Beka? Ya terima kasih, itu mungkin pendapat dari saya. Terima kasih Pak Kurikulum. Pak Yayan dengan Pak Nur ini berbeda ya pandangannya ya. Ya kita lihat nanti ya ini Pak Yayan ya sama Pak Nur. Kemudian untuk nomor 2,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, gimana ini Bapak Ibu? Ada yang setuju atau ada yang tidak setuju? Bagaimana? Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya di sini? Mangga. Ibu, saya. Oh, mangga, Bu Didah. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya rasa ini kurang tepat ya, karena seperti yang kita tahu baru-baru ini ya ada seorang santri yang seperti guru ngajinya ya Bu, seorang santri gara-gara dihukum suruh menulis juz, dia sampai nekat menghabisi nyawa guru ngajinya. Ya. Jadi saya rasa ini enggak meningkatkan disiplin, malah adanya dendam gitu, karena paradigma anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu itu beda banget ya Bu. Itu pendapat saya. Terima kasih Bu Didah ya, pendapatnya sangat luas sekali, sudah ada contohnya juga ini. Ada pendapat yang lain, Bapak Ibu? Lanjut, kita ini lanjut. Yang ketiga ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kita sering memberikan penghargaan, hadiah ya, yang ranking 1, 2, dan 3. Apakah ini bisa meningkatkan motivasi anak? Apakah hanya untuk anak itu sendiri atau untuk yang lain juga gimana? Ya, gimana? Mobil lagi mau ngomong ini. Nah, kalau pendapat yang ini saya sangat setuju. Penghargaan itu sangat-sangat akan memberikan motivasi belajar anak, dan penghargaan seorang guru itu bukan hanya sekedar barang. Kita memberi pujian pun kepada anak, oh kamu hebat, oh kamu pintar, itu sangat membuat siswa jadi bersemangat. Kemudian anak yang tidak pernah masuk, ketika dia hadir kita puji, oh kamu kemana saja, kamu hebat, yang rajin ya. Nah itu membuat anak dihargai, jadi mereka semakin termotivasi dalam belajar. Itu saja. Mungkin ada pendapat yang lain, Bapak Ibu? Mangga Bu Devi, silakan. Ya, bismillah. Terkait dengan poin ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Saya setuju, tapi ini tidak 100% setuju, karena yang saya pahami ya, terkait dengan motivasi itu harusnya muncul dari kesadaran pribadi gitu. Di poin-poin sebelumnya juga kan memang sudah ini ya, motivasi itu tidak akan melekat ya, motivasi belajar itu tidak akan melekat kalau memang hanya sekedar proses disiplin positif itu dijalankan. Enggak, kalau dia belum sadar, anak itu sadar, dan kesadaran ini bisa dimunculkan lewat penyadaran dengan pemikiran, jadi dipahamkan. Kan kebanyakan sekarang itu anak tidak tahu, tidak punya tujuan, kenapa saya harus belajar, kenapa saya harus berbuat baik ya, dikaitkan dengan poin agama dan yang lainnya. Mereka tidak punya tujuan itu, sehingga mereka tuh banyaklah contoh kasus di lingkungan kita, khususnya misalkan di lingkungan sekolah yang memang itu budaya positifnya sudah dijalankan, entah itu di pesantrenan maupun di sekolah-sekolah negeri ya. Hanya saja ketika dia lepas dari lingkungan sekolah tersebut, di luar gitu ya, mereka di luar kendali lagi, karena memang kesadaran itu belum tertanam di dalam dirinya, dan itu hanya dijadikan kebiasaan saja ya. Kebiasaan itu hanya yaitu tidak menjadi kesadaran, sehingga motivasi belajar itu tidak muncul gitu. Mungkin seperti itu Bu.
Luar biasa Bu Devi ya. Jadi kesadaran itu kuncinya ya Bu Devi ya, supaya anak-anak itu termotivasi dari dirinya sendiri gitu, bukan dari budaya di lingkungan sekolah saja gitu. Ya, baik Bapak Ibu, kita simpan jawaban dari Bapak Ibu semua ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini topik budaya positif ada 7 ya. Di sini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ini dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat ada keyakinan kelas. Kelima ada kebutuhan dasar manusia. Keenam ada 5 posisi kontrol guru, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah ilusi paradigma tentang teori kontrol. Di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sering melakukan hal ini, ya. Kita sebagai yang mengontrol murid kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sering kita lakukan ya. Bagaimana kita membuat murid kita itu merasa bersalah, sehingga murid itu bukannya sadar tapi menyesali dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Seperti tadi, memberikan pujian, penghargaan, kemudian motivasi yang positif kepada anak. Di sini kita akui sebagai penguatan positif paling efektif untuk membuat si anak itu melakukan kedisiplinan. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa kita sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Nah ini ya, nanti kita kaitkan lagi dengan yang kedua. Nah di sini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah kita boleh mengontrol orang lain? Nah di sini ada teori stimulus respon. Misalkan anak yang mentaati peraturan itu akan mendapatkan hadiah atau penghargaan, atau anak yang melanggar disiplin, dia akan stimulusnya dari peraturan ya, responnya kalau melanggar dia akan mendapatkan hukuman. Nah di sini misalkan yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti di sini ada pemaksaan kehendak kita kepada orang lain gitu. Tapi kalau dalam teori kontrol ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami orang lain, apa yang mereka lakukan itu pasti ada alasannya gitu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini juga kita sering ya Bapak Ibu, anak-anak kita melanggar kedisiplinan, itu adalah suatu kesalahan. Kita tanpa berpikir alasannya itu kenapa, kebutuhan dasar apa yang sebenarnya ingin mereka penuhi, seperti itu. Nanti kita masuk ke teori kebutuhan dasar manusia ya. Nah di sini berbeda dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh murid kita itu pasti ada tujuannya. Dia ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mana nih? Itu nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sambungkan ke teori tersebut. Nah ini yang poin 3 dan 4, orang lain bisa mengontrol saya atau saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori yang sebelahnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini juga sering kita lakukan ya. Kalau kita sudah membujuk ya, apalagi ibu guru BK kita ini yang super lemah lembut dan sabar,
selalu membujuk murid-muridnya yang nggak sekolah yang melakukan pelanggaran ya Bu Jana ya. Apakah boleh setelah bujukan kita gagal itu kita memaksakan kehendak kita? Nah, nggak boleh ya Bu Jana ya. Nah, kalau yang di sebelahnya bukan pemaksaan tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru kepada murid kita. Terus yang terakhir, ini model berpikirnya ada yang menang kalah, tapi kalau perubahan paradigma yang kesini itu harusnya model berpikirnya itu harus menang dan menang. Nah, kita gali lagi ke slide berikutnya ya. Nah, di sini mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kita sudah membuat kesepakatan kelas ya di sekolah di kelas kita masing-masing. Sudah ya. Nah, di sini apakah kesepakatan kelas kita itu sudah dijelaskan bahwa dalam setiap kesepakatan kelas yang kita buat dengan siswa kita itu pasti ada tujuannya. Jadi tidak semata-mata murid kita itu mengikuti peraturan yang sudah disepakati, hanya mengikuti peraturan saja, tapi tidak tahu isinya apa sih. Setelah kita membuat peraturan yang disepakati antara kita dengan murid itu, apa sih yang ingin dibangun atau dibentuk dalam diri mereka, ya? Nah, ini disiplin positif yang harus dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin positif pengertiannya silakan dibaca dulu Bu Fair. Maka Kalau di sini disiplin positif adalah supaya menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk membuktikan kurang jelas ya Bu Fair ya. Nah, begitulah, menumbuhkan kesadaran ya. Sama memperdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa diiringi hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Bu Fair, terima kasih ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa disiplin positif itu cara menerapkan sikap disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Di garis bawahi di sini adalah kesadaran ya, serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman maupun hadiah. Apalagi ancaman itu sangat tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupannya sehari-hari. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa nanti disiplin positif itu akan mengarah ke sini ya, mengarah kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini bersifatnya universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pastinya setiap perilaku itu pasti memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dari dalam atau intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi tadi betul yang apa yang dikatakan oleh Bu Devi ya, bahwa di sini yang harus digarisbawahi adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena iming-iming hadiah maupun hukuman ya di situ.
Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Beriman, ya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang ingin diwujudkan oleh kita pada murid-murid kita. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada yang mau bantu baca? Mangga Bu Bijah. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus yang kedua, motivasi eksternal dua yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang berikutnya itu adalah yang termasuk ke dalam motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, terima kasih. Jadi di sini motivasi itu ada dua ya, Bapak Ibu, ada motivasi eksternal dari luar, ada motivasi internal atau dari dalam diri kita sendiri. Nah, untuk mencapai disiplin positif yang kita harapkan, kita tentu saja mengharapkan murid-murid kita itu melaksanakan disiplin positif ini berdasarkan yang mana ini? Motivasi eksternal atau motivasi internal? Internal ya, harus dari motivasi dari dirinya sendiri atau istilahnya harus dari dalam kesadarannya dia untuk melakukan disiplin itu. Betul sekali ya, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai diri sendiri. Jadi dengan dia melakukan disiplin positif dari motivasi dirinya sendiri, berarti dia sebenarnya menghargai dirinya sendiri, bahwa dia itu lebih berharga daripada hadiah atau pujian. Dia itu, kebaikan dia itu lebih berharga daripada harus dia mendapatkan iming-iming penghargaan yang lainnya. Bapak Ibu setujukah dengan kalimat di sini? Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ada yang ingin berpendapat dari sini? Ibu, mangga. Ya, ini ada pernyataan bahwa penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selama ini adanya kompetisi di dunia pendidikan itu dasarnya adalah bukan karena kesadaran untuk mengembangkan kompetensi diri ya, tetapi dasarnya adalah wah, jika saya ikut kompetisi ini saya dapat hadiah senilai 25 juta. Prestasi Itu adalah kebanggaan diri gitu. Dari sini kemudian akan ada niat bagaimana supaya saya dapat 25 juta tersebut.
Yang dilakukannya adalah satu, bisa kompetisi secara jujur, bisa kompetisi secara tidak jujur karena ada niat untuk memenangkan hadiah tersebut. Hal itu juga saya analogikan dengan yang dialami oleh siswa kita. Siswa kita itu penghargaannya adalah nilai. Untuk mendapatkan nilai yang bagus, siswa bisa berkompetisi dengan jujur dan berkompetisi dengan tidak jujur. Dengan tidak jujur, saya mendapatkan nilai 98. Bagaimana caranya? Ada yang belajar, ada yang tidak belajar dengan cara mencontek. Dan kadang penghargaan ini pun evaluasi atau penilaian yang dilakukan guru, dilakukan oleh panitia, itu juga akan berdampak adanya kompetisi yang manipulatif. Nah, itulah termasuk guru juga loh. Ya, guru akhirnya manipulatif. Yang penting saya tahu nilai murid saya 98 semua. Saya tidak akan memperhatikan latar belakang mereka mendapatkan nilai tersebut. Makanya ada yang berdasarkan yang penting nilainya bagus semua. Satu, dengan cara bocorkan saja soalnya. Dua, silakan saja kalian nyontek, kalian buat, kalau orang bilang apa ya, kopean ya, apa sih yang membuat tulisan kecil-kecil, contekan seperti itu. Yang penting dapat nilai dan dia tutup mata, guru bisa tutup mata. Nah, itulah yang jadi permasalahan hingga sekarang, karena nilai tersebut didapat dengan cara-cara yang tidak benar dan guru pun juga tutup mata. Begitu juga dengan kompetisi, kepanitiaan pun akhirnya manipulatif. Win-win solution, gimana kamu bisa saya kasih hadiah nomor 1, nanti bagi ya dengan panitianya. Nah, seperti itu. Dan itu loh, itu benar loh, kenyataan loh, ada loh. Ada Bu ya? Ada. Kalau kompetisi seperti itu, guys, bagi-bagi hadiahnya rata semua, kan gitu. Panitia dapat 20 juta, kamu dapat namanya saja, juara 1 gitu. Itulah kompetisi manipulatif. Karena apa? Tujuannya adalah penghargaan gitu. Nah, yang seharusnya ada adalah bahwa itu muncul karena murni, caranya jujur, kemudian yang dihasilkan pun adalah niat dari pesertanya. Hasil dari itu adalah pengolahan dari jiwanya, raganya, pemikirannya untuk menjadi yang lebih baik lagi, kompeten yang lebih baik lagi. Hal inilah yang yang saya berpikir bahwa penghargaan pun dasar dari kompetisi berdasarkan penghargaan, nilai itu bisa sangat manipulatif. Maka dari pandangan seperti itu bisa pernyataan ini bisa sangat mewakili, tetapi tidak semuanya juga seperti itu. Ya, tidak semuanya seperti itu. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang lainnya pandangannya sepertinya. Ya, luar biasa. Kalau udah Ibu Kepsek yang menjelaskan, udah ya gamblang penjelasannya. Bapak Ibu masih ada yang ingin memberikan pendapatnya terkait pernyataan ini? Ya, kita lanjut ya, menghemat waktu. Nah, lanjut ke materi selanjutnya mengenai keyakinan kelas yang sudah
Bapak Ibu dan saya lakukan di kelas kita, membuat keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa tidak beraturan saja? Mengapa katanya harus dengan keyakinan kelas? Mungkin kita sudah berkonotasi bahwa peraturan itu ada peraturan pasti ada hukuman, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau dengan kata keyakinan kelas, berarti istilahnya di situ kita meyakinkan siswa bahwa dengan melakukan disiplin atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat, kalian akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang akan kembali lagi kepada siswa tersebut. Nilai-nilai apa sih yang ingin guru inginkan kalau siswanya tersebut menjalankan keyakinan kelas? Tadi kita kaitkan disiplin itu dengan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu tadi sudah. Nah ini ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Pasti ada kebaikan di dalamnya. Terus pas COVID ini mengapa kita memiliki peraturan 3M? Berarti di dalam peraturan ini sebenarnya menginginkan apa? Kesehatan ya. Kalau yang poin pertama menginginkan yang menjalankan peraturan tersebut keselamatan ya. Intinya adalah nilainya, bukan peraturannya di situ. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih akan menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kenapa tidak peraturan tapi diganti dengan keyakinan kelas? Nah ini yang tadi ya, nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakin bahwa kalau memakai helm ini setidaknya kita sudah berikhtiar ya. Kalau kedepannya misalkan kita kecelakaan atau seperti apa, yang penting kita sudah berikhtiar untuk keselamatan diri kita. Sisanya setelah ikhtiar apa Bapak Ibu? Tawakal ya. Nah, kemudian nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ini sudah pasti ya, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi blank peraturan itu, tidak ada maknanya. Nah, bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu bisa lihat contoh-contohnya. Kalau peraturan itu lebih condong ke dilarang, tidak boleh, jangan. Kata-katanya itu negatif, ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa ini harus dirubah kata-katanya menjadi kata-kata yang positif? Nah, supaya anak-anak itu tergerak, bukan karena takut kalau melanggar peraturan. Misalkan di sini dilarang melakukan kekerasan. Apa yang harus kita rubah di sini? Misalkan kalau di sekolah ribut terus di kelas, dilarang rame di kelas, dilarang apa? Ribut di kelas. Nah, kita bisa menggantinya dengan kata-kata yang lebih positif, ya, seperti itu. Atau misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kata-katanya kita ganti menjadi apa ya? Ya, betul sekali Pak Rizky. Buanglah pada tempatnya atau kebersihan sebagian daripada iman. Seperti itu. Lebih positif didengarnya, lebih enak. Bukan larangan-larangan yang bersifat menakutkan seperti itu ya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian. Curah pendapat dalam kelompok. Kalau kita di kelas berarti bersama siswa ya. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok. Buatlah poster
Nanti sesudah kita buat keyakinan kelas, kita tempel semenarik mungkin supaya anak-anak kita itu melakukan dengan senang hati. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama, untuk membuat keyakinan kelas, menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nanti kita diskusi bersama siswa kita, apa saja sih yang harus peraturan-peraturan apa yang disepakati di kelas tersebut. Misalkan tadi ya sudah ya, tidak membuang sampah sembarangan, atau tidak membuli dengan menyebut nama ayah, atau nama apa lagi kalau di kelas, nama ibu, atau berbicara kasar ya. Nah, nanti setelah kita membuat daftar peraturan, kemudian kita ke langkah yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat yang positif. Tadi dilarang membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Atau tadi yang dilarang membuli dengan nama ayah, berkata sopan dan menghargai perasaan teman. Tapi ini cara berpikirnya harus tinggi ya. Berat untuk anak-anak kita. Berarti belajar untuk pintar ya, murid-murid kita itu. Nah, terus yang ketiga, kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa peraturan atau keyakinan kelas itu memiliki nilai kebaikan apa sih di dalamnya. Tadi buang sampah sembarangan, kita menerapkan supaya anak itu bertanggung jawab, jujur, disiplin ya. Kemudian yang kedua, tadi yang tidak membuli, berarti kita menginginkan murid kita itu bisa saling menghargai. Nah, di sini ya Bapak Ibu bisa dilihat ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau di keyakinan kelas berarti kita membuat konsekuensi. Kalau misalkan tidak menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat, berarti apa konsekuensinya? Kalau peraturan itu lebih ke apa hukumannya? Nah, di situ perbedaannya. Misalkan yang pertama itu apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukumannya apa sih? Suruh push up, suruh apa? Ngebersihin WC, ya, ngepel. Nah, konsekuensi itu kan sudah disepakati. Kita sudah tahu konsekuensinya apa kalau kita melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sesuatu itu harus terjadi karena memang sudah tahu konsekuensinya apa. Terus ini dampaknya kalau hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin ya. Hukuman itu bersifat paksaan, sementara kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan lain-lain ya, Bapak Ibu, ini bisa dilihat sendiri, banyak contoh-contohnya. Kemudian, nah, anak-anak pasti melakukan sesuatu yang mereka lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa saja sih kebutuhan dasar kita? Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa Bapak Ibu kalau bertahan hidup? Pak Rizky? Makan. Pak Rizky sudah lapar. Makan, minum ya. Yang kedua, Rumah. kebutuhannya kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Berat. Berat Pak Rizky. Terus yang ketiga, kesenangan. Happy ya. Keempat, kebutuhan penguasaan. Yang kelima adalah kebutuhan kebebasan. Kita semuanya membutuhkan ini, tapi bukan dengan cara-cara yang negatif gitu. Contohnya,
Di sini Nah, di sini contohnya seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik. Jadi banyak di kita yang mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Nah, sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Contohnya mungkin Ibu Janu ya, yang sering menangani masalah-masalah anak ini. Apa sih kira-kira yang mereka itu butuh kebutuhan dasarnya penguasaan, tapi caranya salah ya Bu Janu. Banyak sekali kasus-kasus di kita itu ada yang malak dan sebagainya ya. Iya, terima kasih Bu Lis. Kalau berdasarkan pengalaman saya sehari-hari dalam menangani permasalahan siswa di sekolah, setiap anak itu berbeda ya, unik karakteristiknya. Terus kemudian kebutuhannya yang ini juga berbeda gitu. Jadi sebelum saya mengkonseling anak tersebut, saya melakukan pendekatan dahulu kepada anak tersebut, membangun hubungan dulu, dan saya juga harus menormalkan diri dulu gitu. Jadi ketika saya sudah menormalkan diri saya, tidak emosi gitu ya, dalam artian kita menormalkan diri, perasaan, pikiran ketika menghadapi anak tersebut. Baru setelah itu kita membangun hubungan dulu dengan anak tersebut. Setelah terbina membangun hubungan, anak sudah merasa nyaman dengan kita, anak sudah percaya dengan kita, mereka akan terbuka. Karena tidak semua siswa itu bisa langsung terbuka untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang dia rasakan, apa sebetulnya kebutuhan mereka yang sebenarnya tidak terpenuhi gitu. Jadi di situ memang kita harus benar-benar pendekatan. Yang pertama pendekatan dahulu dengan siswa, membuat siswa merasa nyaman, terbuka dengan kita, baru kita akan mendiagnosa lebih lanjut gitu, akan mencari tahu apa penyebab permasalahan siswa tersebut. Seperti itu. Dan ketika kita melakukan dialog gitu ya, konseling dengan anak, kita bersama-sama libatkan siswa tersebut dalam mencari solusi. Jadi kita bukan menasehati, oh kamu harus gini, oh kamu ini gitu, enggak. Tapi kita mengarahkan pikiran-pikiran kepada mereka gitu. Kalau menurut kamu kira-kira seperti itu gimana gitu. Dampaknya bagaimana? Jadi diajak untuk berdiskusi menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi anak dilibatkan dalam mencari solusi, dalam mengambil keputusan ketika kita sudah mengetahui permasalahan yang terjadi. Seperti itu. Ya memang dalam menangani permasalahan siswa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Di lapangannya memang kita tidak mudah gitu ya. Tapi setidaknya kita mencoba memahami siswa, insya Allah gitu ya, siswa akan terbuka gitu, perlahan-lahan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Is atas kesempatannya. Hanya sharing aja ya Bapak Ibu. Luar biasa untuk guru BK kita yang paling sabar dan tidak sombong ini. Aduh, panjang lebar ya Bu Janu, itu mah pengalaman yang sangat berharga. Nah, sekarang kalau misalkan ada yang melanggar suatu kedisiplinan, kita harus posisikan diri kita itu sebagai guru yang mana. Di sini ada 5 ya.
Guru itu ada yang sebagai penghukum, 2 ada yang pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru itu sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bisa lihat dulu video berikut ya Bapak Ibu. Bentar. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah ditonton videonya? Iya, sudah. Kira-kira di sini kita itu harus memposisikan kita di posisi yang mana? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau posisi manajer? Manajer ya. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang, udah ada contohnya juga ya Bapak Ibu. Di sini kita lebih baik dalam posisi manajer. Nah, posisi manajer, suara guru sebaiknya harus tulus seperti Bu Janu, ya. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari, itu tidak diperkenankan. Bertolak tinggal atau yang lain ya. Nah, di sini guru memanggil, kalau kita memposisikan kita sebagai pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru ya. Kita lanjut, di sini ada segitiga restitusi. Sering sekali kita mendapati murid kita melakukan pelanggaran peraturan ya, atau keyakinan kelas kita dilanggar. Nah, bagaimana cara memanage atau mengembalikan mereka itu supaya kembali pada disiplin, supaya kembali pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, di sini cara-caranya ada 3 langkah menurut restitusi ya, ini sering dilakukan oleh Bu Janu di sini. Yang pertama adalah apa Bu Janu di sini? Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita bisa melakukannya dengan mengadopsi kata-kata berikut nanti ya. Di sini segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak. Kita mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di bawah ini ada langkah-langkah kegiatan restitusi. Yang pertama, tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita bisa mengadopsi kata-kata berikut, misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, karena pasti setiap manusia pernah atau sering melakukan kesalahan. Tapi bagaimana cara kita untuk belajar memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat? Seperti itu ya. Jadi tidak menyalahkan gitu dengan kata-kata menyalahkan. Yang kedua, misalkan tidak ada manusia yang sempurna. Diawali dengan kata-kata seperti itu. Kenapa pada ketawa? Yang ketiga, saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Guru akan mengajak muridnya untuk, ayo kita cari solusi, caranya kamu supaya tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama gitu. Kita diskusi dengan siswa ya. Yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Nah, ditanya alasannya. Atau misalkan ada lagi ya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan orang lain. Kalau ini mungkin kalau siswanya berbuat salah kepada orang lain ya. Nah, yang tahap ketiga adalah tahap menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya misalkan, apa keyakinan kelas yang kita percaya? Dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tindakan mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Nah, ini ya. Jadi kita mengajak murid kita itu menyadari kesalahannya sendiri dengan mengkaitkannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oh, ini contoh yang sudah saya buat ya Bapak Ibu. Yang ini saja yang lebih pendek videonya. Misalkan ini telat datang ke kelas misalkan.
Ya, Bapak Ibu, ini hanya contoh saja ya, bagaimana kita menggunakan kalimat-kalimat yang tadi. Kemudian sudah selesai nih materinya. Terima kasih. Semoga apa yang saya bisa berikan mengenai budaya positif di sekolah akan memberi inspirasi kepada Bapak Ibu untuk bisa menerapkan di sekolah ini untuk kenyamanan peserta didik kita dalam beraktivitas. Kemudian saya sebelum penutup meminta tanggapan atau refleksi dari kegiatan diskusi kita hari ini. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau refleksi dari kegiatan diskusi kita hari ini? Mangga Ibu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ke Bu Uis yang telah memberikan wawasan baru tentang disiplin positif siswa dan bagaimana kita menerapkannya di sekolah ini. Dan ketika saya tadi melihat bahwa disiplin positif tersebut harus muncul dalam diri pribadi terlebih dahulu. Jika itu memunculkan kesadaran dalam diri, itu tidak mudah. Karena pendidikan awal siswa itu ada dalam keluarga. Bagaimana keluarga tersebut mendidik anak tersebut? Apa yang diperoleh dari pendidikan keluarga tersebut ke anak? Kemudian hal itu akan muncul apalagi kita ini bukan SD ya, kita SMP. Nah, pendidikan itu akan muncul di kita, di lingkungan sekolah. Kadang ketika kita sudah memberikan pendekatan dengan sebaik-baiknya, dengan ketulusan hati, kadang mereka itu kurang bisa menerima hal itu karena mungkin didikan keluarganya terlalu keras, latar belakang keluarganya didikannya terlalu keras, dan hati mereka sudah menjadi keras. Maka dari itu, dengan adanya hal ini bahkan dicontohkan juga bahwa tidak harus selalu tiba-tiba menjadi hukuman. Karena kalau di sekolah itu kan terlambat sini jemur, nah seperti itu. Jadi sifatnya lebih hukuman ya Bu ya. Ya, di sini sudah ada contohnya bahwa pendekatan itu dengan hati. Jika tidak dengan hati, maka yang ada sakit hati. Ya, gurunya yang sakit hati, muridnya juga sakit hati. Ya kan? Maka dari itu harus dengan ketulusan. Nah, itulah yang perlu adanya ketulusan dari kita. Dan ketika kita melakukan pendekatan, biasanya yang melakukan pendekatan itu wali kelas, justru wali kelas BK kesiswaan. Belum terlihat guru mata pelajaran, harusnya padahal ini harus lebih ke semua guru ya Bu ya, masif ya, sifatnya kan masif, bukan hanya beberapa orang saja, tapi sifatnya adalah keseluruhan. Bagaimana kita semua memiliki tanggung jawab, guru itu tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Nah, mendidiknya pun juga harus dengan ketulusan. Karena jika kita tidak tulus, ya itu tadi yang aja malah jadi beban pikiran, dibawa ke rumah, stres dan lain sebagainya. Yang perlu diutamakan adalah ketulusan, bagaimana kita mendekati siswa, bagaimana kita membimbing mereka dengan dengan ucapan-ucapan yang mungkin lebih positif ya, bukan menjudge gitu. Dan kalaupun siswa itu tidak menerima dengan baik, kita sudah berusaha dan tugas kita adalah mendoakan.
Jangan sampai ketika kita sudah membimbing siswa, siswanya tidak menerima, kita marah-marah, yang ada adalah darah tinggi. Gurunya stroke, gurunya darah tinggi, ngurus anak orang, gitu kan ya. Nah, yang harus kita lakukan ya, kita sudah berusaha maksimal. Selanjutnya adalah semoga Allah yang membukakan hidayahnya, pintu hidayah buat mereka. Jadi jangan sampai guru itu mendidik siswa, kemudian yang ada gurunya yang jadi masuk rumah sakit karena darah tinggi, kemudian sakit hati, marah-marah dan lain sebagainya. Nah itulah, karena kita itu mendidiknya dengan hati, maka semoga apa yang kita lakukan dengan tulus tersebutlah mendapatkan hasil manfaat yang baik. Karena dasarnya adalah niat yang baik. Jika niat yang baik dilakukan dengan baik, dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, maka insya Allah Allah akan membukakan rahmat pintu hidayah ke anak tersebut. Jangan sampai ketika kita sudah mendidik anak, membimbing anak, kitanya terbawa emosi yang tadi ya. Normalkan dulu hati kita, posisikan dulu hati kita dengan teguh, baik ya, tanpa ada permasalahan dalam diri sendiri maupun permasalahan yang ada pada saat itu. Jangan sampai kita nanti yang ada tadi, kita terbawa emosi, marah-marah, pulang-pulang sampai rumah ternyata tekanan darahnya tinggi. Gitu. Dan semoga kita semua yang bisa dilakukan, ada kalau tidak salah itu Buya Hamka kalau tidak salah pernah mengatakan, didiklah anak, kemudian doakan mereka. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan malah menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Itu petikannya ya, yang pemahaman yang saya terima. Jadi ketika kita mendidik anak, ya didik anak itu seperti anak itu adalah anak kita sendiri, dengan tulus, dengan baik, tanpa embel-embel seperti tadi. Wah nanti kalau saya ini saya dapat hadiah nih. Nah saya jadi mendapat penghargaan, jadi guru the best of the year, misalnya seperti itu. Tidak, kita lakukan aja bahwa kita adalah berniat baik, bahwa kebaikan itu ya tadi Allah pasti akan membukakan. Yang mungkin bagi orang lain itu berat, ternyata kita menerimanya dengan ringan. Nah, diringankan semua hal yang berat. Ya itulah karena kita melakukannya dengan ketulusan, dengan niat yang baik, dengan harapan yang baik pula untuk orang lain. Dan saya yakin hal yang baik akan mendatangkan hal yang baik pula untuk diri kita. Jadi apa yang kita lakukan untuk orang lain baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Jika kita meringankan jalan orang lain, insya Allah kita pun akan ringan jalan kita. Nah, dibukakan semua hal-hal kebaikan untuk kita. Alhamdulillah hari ini kita sudah menerima wawasan dengan disiplin positif, dan disiplin positif itu pada dasarnya adalah membukakan kesadaran yang muncul dalam diri siswa. Jika itu kesadaran, ayo kita bareng-bareng munculkan pula kesadaran dalam diri gurunya juga, dalam diri kita sebagai pendidiknya, sebagai pengajarnya. Lakukan semua hal karena itu memang hal yang baik, keyakinan yang baik, dan akan mendatangkan hal yang baik pula. Jadi perlu juga adanya keteladanan dalam guru-gurunya, ngasih contoh yang baik juga, hal yang baik juga. Itu saja. Terima kasih Bu Ois sudah memberikan wawasan ke kita. Semoga pelaksanaannya atau penerapannya itu di lingkungan sekolah kita juga mendapatkan tanggapan yang baik untuk siswa kita juga. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Ibu ya untuk tanggapannya. Memang betul apa yang dikatakan Ibu bahwa tugas kita memang berat. Tapi kalau kita mau berkolaborasi, kita sama-sama yuk bareng kita wujudkan sekolah kita ini memiliki budaya positif yang konsisten ya. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan tanggapan dan refleksi? Sudah ya, cukup. Oke, untuk yang terakhir, ada pantun lagi untuk penutup. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan,
representasi kami memberi makna. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin, amin, ya Allah, ya amin. Tinggal malam Parizki.